Shalom, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih, Tuhan kita. Mari kita bersama-sama merayakan dengan sukacita, karena Tuhan kita telah naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi setiap kita. Kita akan mulai ibadah hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, kami akan merayakan hari kenaikan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan memberkati setiap kami. Engkau yang memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kiranya kekudusan itu Tuhan bagian bagi setiap kami Tuhan. Kami butuh hadirat-Mu Tuhan hari ini. Layakkan siap kami Tuhan. Kau curahkan Roh Kudus-Mu dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Tuhan, kami butuh hadirat-Mu, kami butuh Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh ya Bapa kami Yesus. Haleluya, sekira Bapa kami Yesus. Dialah Bapa kami. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luluh dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Sujud di tatamu, sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun, tiada satu pun yang luluh dari karya kasih-Mu
yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Engkau yang layak kami sembah, tiada satu pun, tiada satu pun yang luluh dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, oh Raja, Engkaulah Tuhan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku memuja, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan.
Sembahlah Dia dengan roh dan kebenaran. Syukurlah Bapa kami Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Biarlah Bapa kami Tuhan, sembahlah Dia karena yang berkuasa. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sembahlah Dia. Haleluya. Biarlah Bapa kami Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah Bapa kami Yesus. Ya namo, ya namo. Haleluya. Haleluya. Biarlah watashi la 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 la. Shikila na 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 mo. Haleluya. Oh ya la watashi la 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 la. Shikila la 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 la. Ya la na 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 mo. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Oh ya na 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 mo. Ialah kami Yesus. Oh. Kau yang kami tinggikan, Kaulah Raja bagi kami. Haleluya. Ya la 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 la. Shira na 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 mo. Ya la Bapa kami Yesus, terima kasih Tuhan. Shikila la 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 la. Ya la watashi la 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 la. Kau Raja kami, Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Engkau layak kami tinggikan. Engkau layak kami tinggikan Tuhan. Shikila la 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 la. Shikila la 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 la. Oh ya la 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 la. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku.
Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata. Haleluya, Kau yang berkuasa, yang berkuasa. Kaulah Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Sekali lagi dimuliakan, haleluya, ditinggikan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata. Kaulah yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Semua Tuhan mari katakan, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau
Engkau Raja aku. Haleluya. Engkaulah Yesus Tuhan Raja kami, yang berkuasa penuh atas hidup kami. Kau yang telah mati dan bangkit sekarang naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kau telah ada bagi setiap kami. Kau telah curahkan Roh Kudus bagi setiap kami Tuhan. Saat ini kami mau memuji menyembah-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang bertahta penuh atas puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau telah ada bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah terima berkat dari Tuhan, mari katakan amin. Sudah terima berkat dari Tuhan? Haleluya, amin. Ada sukacita karena Tuhan kita telah dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Dia yang dahsyat, yang bertahta dan berkuasa atas hidup kita saat ini. Haleluya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan dalam jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Pelukis cakrawala, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Hallelujah. Musik memuji.
kuasa lawanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Wow, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipantapkan, mujizat dinyatakan. Weri agar datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Weri agar. Haleluya. Belenggu telah dipatahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kita akan ditaburi dengan firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu yang akan menjadi terang bagi hidup kita. Biar karya salib saat ini akan mengerjakan segala sesuatu bagi setiap kita. Syukurlah Bapa kami Yesus, terima kasih Tuhan. Ya Bapa kami Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Caramu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Caramu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang.
Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat karena salibmu, karena salibmu ku hidup. Mari Bapak alih karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Haleluya. Kami bersyukur, terima kasih kepada Bapa Allah Tuhan yang mengasihi anak-anaknya, karena anak-anaknya percaya kepada Bapa, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kami merayakan kenaikan-Mu Tuhan. Kemenangan terjadi, kekuatan dan kemampuan kebenaran akan diberikan bagi kami yang masih hidup di dunia ini oleh kuasa Roh Kudus-Mu nanti. Kami percaya hari ini kami ditunjukkan kuasa ilahi-Mu. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat yang naik ke surga menyediakan bagi kami semua. Karena itu ada makna-makna yang penting dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya. Maka sampaikan firman-Mu melalui mulut hamba-Mu. Urapi dan pakai mulut hamba. Biar kiranya Roh Kudus yang ada dalam tubuh menyampaikan firman itu sendiri. Dan kami siap mendengarkannya dan memahami dan mengerti dan percaya penuh. Yesus Kristus adalah Juru Selamat bagi umat manusia di dalam dunia ini. Maka berfirmanlah, kami siap mendengarkan dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan, amin. Shalom warga kerajaan Allah, haleluya. Yang dikasihi Sang Raja, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibadah kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ini agak berbeda di tahun-tahun yang sebelumnya, tetapi tidak mengurangi
penebusan Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita, asal kita tetap percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, ya, Tuhan ini agak menjelaskan benar-benar kepada kita semua bahwa ada peristiwa kenaikannya ke surga yang telah terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu untuk membuktikan dan menggenapi akan peristiwa kenaikan itu adalah firman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, peristiwa yang sangat penting, ada makna-makna yang sangat penting bagi orang percaya bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga yang telah terjadi itu adalah penuh dengan makna yang sangat penting. Yang harus kita tahu kenapa Tuhan kita itu naik ke surga. Maka firman Tuhan menjelaskan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus yang menyatakan kepada dunia bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa. Yang setuju katakan amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, peristiwa yang sangat penting ini di dalam firman Tuhan, Lukas pasal 24, ayat 50 sampai dengan 53, dijelaskan itu. Yang berkata demikian, Lukas pasal 24, ayat 50 sampai dengan 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentang kenaikan Tuhan Yesus atau kenaikan Isa Al-Masih, ada juga di dalam Kisah Para Rasul yang dikatakan juga di dalam ayat 1, pasal 1 ayat 9 sampai dengan 11. Sama dikatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Kenapa? Berulang-ulang tentang kenaikan dan disaksikan. Bukan cerita doang, tapi ada saksi-saksi yang benar-benar melihat. Yang dikatakan, sudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini dikatakan yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau tentang kelahiran, tentang anak dalam kandungan Maria, kalau kita tidak gagal paham, enggak usah cari bidannya, saudaraku. Ya, memang dia lahir, datang yang pertama dia lahir menjadi manusia. Dan dia menunjukkan keesahannya, ketuhanannya, kuasanya untuk naik ke surga. Dengan tubuh yang sudah besar. Kalau saudara mau naik surga, orang konglomerat terkaya dunia naik surga tanpa melalui Yesus Kristus. Beli pesawat yang begitu canggih sampai uangnya habis nggak akan nyampe.
Dalam Wahyu pasal 7 ayat 2. Malaikat keluar di balik matahari. Waduh, meleleh saudaraku pesawatnya dekat matahari. Tanpa Yesus kita tidak bisa balik ke dalam kerajaan surga. Amin. Nah, saudaraku yang dikatakan, hanya Yesus yang bisa mengantarkan kita. Yang bisa merubah semuanya. Dan matahari pun tidak bisa melelehkan kita. Bisa redup saudara, karena dia pencipta satu-satunya. Dia buktikan, dia naik. Dan dia akan turun dikatakan firman Tuhan. Seperti dia naik, gak pakai lahir lagi. Datangnya ya begitu besar. Seperti Yesus yang naik, dia turun kembali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu dahsyatnya Tuhan kita, Allah kita. Ya, yang menampakkan, yang menunjukkan menjadi manusia. Tapi hakikatnya dia adalah Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah. Maka dalam kenaikan Tuhan Yesus atau Isa Al-Masih, dia naik, ada makna yang penting. Di sini sebelum saya sampaikan makna-makna, 3 makna, saya akan jelaskan kembali. Tuhan Yesus menggenapi semua firman Tuhan yang terdapat di dalam perjanjian lama juga khususnya yang berkaitan dengan kenaikannya ke surga. Maka firman Tuhan berkata demikian, Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Itu ada di dalam Lukas pasal 24 ayat 44. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Dan Tuhan genapi sampai dia menyerahkan, menebus, mati di atas kayu salib, dia bangkit, dia naik ke surga. Ada semua saudaraku. Maka dia menunjukkan keilahiannya, kealahannya. Memang dia inkarne, roh menjadi daging, firman menjadi manusia. Ya. Nah, justru itu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apakah maknanya Tuhan Yesus naik ke surga bagi orang percaya atau orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus? Ada 3 makna penting tentang kenaikan Tuhan Yesus. Ada 3 makna penting tentang kenaikan Tuhan Yesus. Maknanya yang pertama, Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus dikaruniakan atau diutus untuk kita atau dicurahkan atau diberikan kepada kita sebagai orang yang percaya. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat 7, Roh Kudus diberikan. Ya. Tuhan kalau tidak naik ke surga, kalau kita cari Tuhan bisa ke sana loh. Ya, ke Yerusalem. Ente akeh saudaraku. Tetapi hari ini ada makna yang penting. Tuhan juga mengatakan di dalam Yohanes pasal 16 ayat 7. Namun, begitu. Benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu. Ya, jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Amin. Ada penghibur. Ya. Jadi kalau ada orang yang percaya katanya percaya pada Tuhan Yesus, tetapi dia stres, dia ketakutan, dia sampai bunuh diri. Perlu dicurigai, itu bukan orang yang percaya, saudaraku. Apalagi mengaku, saya habis browsing ke WA tentang bahasa roh, apa itu enggak saya dengerin, bisa melawan virus. Oh bisa. Orang yang sukacita di dalam Tuhan akan mengeluarkan bahasa roh. Ya, bahasa surgawi. Tapi orang beda dengan orang yang sengsara, ngersuloh, ya tuh, meratapi, berbahasa ratapan.
Ya toh. Ngomongnya sandal lawas, raba-raba karena ketakutan, karena tidak punya uang. Ya. Tetapi jika ada roh Allah ada dalam hidup, kita sukacita. Kalau kita sukacita, hati yang gembira adalah obat. Maka endorfin itu berfungsi dalam kehidupan kita. Maka kita disehatkan untuk melawan COVID-19. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Siapa dan untuk apa penghibur itu? Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 26. Sangat dijelaskan sekali. Bahwa penghibur itu akan datang setelah dia naik ke surga. Dia pergi, dia naik ke surga, dia menurunkan, memerintahkan penghibur itu, mengutus penghibur itu, datang kepada kehidupan bagi orang yang percaya. Yang setuju katakan amin. Ya. Jadi saudaraku, untuk apa penghibur itu di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu siapa? Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan apa? Mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saya ulang tadi, kalau sampai stres, kalau sampai merengut terus, kalau sampai ribut terus dalam rumah tanggamu, dalam pelayananmu, dalam komunitasmu, perlu dicurigai. Apakah Roh Kudus itu tercurah dalam kehidupannya? Saudaraku yang dikasih Tuhan, Roh Kudus itu tertib, Roh Kudus penghibur. Ya. Roh Kudus itu membentuk etika kita, merubah karakter kita seperti karakter Kristus. Yang juga katakan amin. Ya. Dikatakan dia akan mengajarkan kepada kita segala sesuatu kepada kita. Ya, yang hal-hal yang nilai-nilai yang memiliki nilai-nilai atau value kerajaan Allah. Kingdom value. Kalau ada Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, dia mengajarkan kehidupan yang kita supaya punya nilai. Kita berbuah-buah roh. Maka dikatakan, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dia juga menguatkan hidup kita. Dia mengarahkan kehidupan kita. Enggak nyasar saudaraku. Maka dikatakan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tuhan itu sudah mengatakan dalam firman Tuhan, dalam Alkitab. Alkitab yang isinya firman Tuhan yang diilhamkan oleh Roh Kudus, Roh Allah. Ya. Dia ingatkan dalam kita kalau ada Roh Kudus itu dalam hidup kita. Jadi ada makna-makna yang penting. Tuhan naik, Roh Kudus diturunkan, dicurahkan, diperintahkan tinggal di dalam orang yang percaya kepada Dia, yang setuju katakan amin. Maka bagi orang yang percaya Tuhan Yesus tidak akan dikecewakan. Ada pengharapan saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena kasih Allah itu dicurahkan dalam hidup orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Dalam Roma pasal 5 ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita, yaitu Roh Allah, Roh Kudus, oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Itulah yang disebut roh penghibur. Kita nggak gampang stres, kita nggak gampang over ketakutan, saudaraku. Karena apa? Ada Roh Allah, Roh Kudus. Dan kita pun tidak bisa melawan Tuhan, tidak bisa menghujat Tuhan Yesus. Tetapi selalu mengakui bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan kita semua. Amin. Maka tidak takut karena krismon, karena ekonomi, karena tidak punya uang, karena penyakit apapun. Karena sudah datang, mau dipanggil oleh Tuhan, kita pun tidak takut. Karena kita punya iman percaya. Dan Roh Kudus selalu menuntun, mengajari, dan kita ada pengharapan dan tidak mengecewakan. Karena apa saudaraku? Penolong yang diminta untuk menyertai kita selama kita hidup di dalam dunia itu. Maka kita mampu, kita kuat menghadapi segala pun. Kalau ada Roh Allah, Roh Kudus itu dalam hidup kita. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai dengan 18. Yohanes pasal
14 ayat 16 sampai dengan 18. Dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang apa? Penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Iya, orang yang kedagingan, orang yang keduniawian, susah menerima Roh Kudus. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang percaya pada Tuhan Yesus, pengikut Kristus, akan tahu siapa Roh Kudus itu dan di mana tempatnya. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai apa? Yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau sudah ngomong yatim piatu itu, ya tuh dengar, saya tuh ingat selalu sama Bapak rohani kita, Pak Timotius Arifin. Ya. Kalau ada pendeta yang menentang kita, ya keluar dari kita dalam pelayanan kita, dia memecahkan, ya, dan kita sudah kasih dia, kita sudah mengajarkan dia, kita sudah menolong, mengarahkan dia, tetapi dia tetap keluar. Dia bilang, dia piatu. Yatim piatu nggak tahu bapaknya, saudaraku. Ya, kalau saya tahu bapak rohani saya, tapi bapak yang kekal pun saya tahu, Yesus Kristus dan Juru Selamat. Ya, kalau bapak jasmani saya sudah meninggal, panggil Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, di sini dikatakan bahwa kepadamu berikan penolong. Tuhan naik ke surga memberikan penolong kepada kita. Kita nggak dibiarkan sendirian, hidup sendirian. Tuhan Yesus setelah menggenapi apa yang difirmankan, yaitu naik ke surga. Tidak meninggalkan kita begitu saja, tetapi mereka menolong. Ya, memberikan penolong supaya apa? Menyertai kita selama-lamanya, yaitu apa? Roh kebenaran. Jadi kalau hidup orang Kristen, orang yang percaya, pengikut Yesus Kristus, ya toh, hidupnya enggak menjadi terang karena hakikat kita terang, hakikat kita adalah garam, terang itu bisa dilihat, garam itu bisa dirasakan. Kalau enggak begitu, berarti kita tidak ada roh kebenaran. Ya, kita ditolong, bisa. Sering orang yang belum atau kurang percaya. Ya, saya mengatakan, ayo kita mengasihi musuh kita. Ayo kita mendoakan musuh kita yang menganiaya kita, yang menghujat kita, supaya diberkati. Oh, enggak bisa. Mana bisa kita mengampuni orang yang jahat kepada kita. Ngapain kita doakan? Orang yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi makna Tuhan naik, memberikan penolong. Kita bisa, katakan kiri kanan saudara, kita bisa mengasihi saudara kita yang memusuhi kita. Ya. Mungkin beda aliran, mungkin beda kepercayaan yang selalu menghujat, kita ampuni, kita kasih, kita doakan supaya dia diberkati. Ya. Karena itulah gunanya penolong itu ada dalam hidup kita. Karena apa? Dia katakan roh kebenaran. Roh kebenaran berarti hidup kita selalu berkenan kepada Tuhan. Yang sudah katakan amin. Hidup kita selalu bisa dilihat, dipandang dan dirasakan. Maka banyak jiwa diselamatkan. Tugas kita diberi roh penolong. Yang dengan roh kebenaran itu, penolong kebenaran itu, untuk memberikan contoh mereka yang belum tahu jalannya. Karena kita sudah tahu jalannya. Nah, orang yang enggak tahu jalannya butuh penerang. Ya, butuh kelihatan. Andalah suratan Kristus. Butuh penolong, butuh terang, butuh kebenaran. Andalah sebagai orang yang percaya, yang bisa dipandang dan bisa dirasakan. Yang juga katakan amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang kedua, makna Tuhan Yesus naik ke surga. Yang kedua, menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Enggak bingung, enggak ketakutan, saudaraku. Ya. Ada tempat di dalam kerajaan surga. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan 3.
Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan 3. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan apa? Datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Katakan kiri kanan saudara, aku sudah tahu jalannya ke surga. Karena dituntun Tuhan Yesus. Ya, dituntun Roh Kudus. Ya, Roh kebenaran, Roh penolong, penghibur. Jadi enggak usah takut lagi. Asal kamu percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan. Engkau diberikan Roh Kudus. Roh yang menolong saudara. Roh yang menghibur saudara jika ada ketakutan. Roh kebenaran jika Anda melenceng hidupmu. Tuhan meluruskan. Dengan apa kita diluruskan? Proses. Puji Tuhan orang yang ditegur dengan kemiskinan, ditegur dengan kebangkrutan, ditegur dengan penyakit. Puji Tuhan. Berbahasa roh lah itu. Haleluya, puji Tuhan dan segalanya. Karena diingatkan, daripada mau ndak ibadah terserah, uang punya, bisnis jalan semua, anaknya pinter-pinter, waduh jadi semua, dijarno ndak ibadah. Ndak percaya Yesus ya ndak apa-apa, percaya setan. Ya sudah, ndak ada catatannya di bukunya, ngapain diurusin kata Tuhan. Kata Tuhan Yesus apa? EGP. Emang gue pikirin. Lu nyimpang biar belok-belok, ndak ibadah, ndak nyembah aku, ndak apa-apa. Buat apa? Nggak tercatat kok kamu. Hidupmu ndak akan di surga kok, di neraka sana. Katakan kiri kanan saudara, kasihan dulu. Ya, ayo. Kita diingetin, setia beribadah, ya, memuliakan Tuhan, percaya sungguh-sungguh. Amin. Iya. Karena apa? Ada tempat bagi orang yang percaya. Maka dikatakan jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Karena Bapa dan Anak adalah satu. Dan nantinya Roh Kudus juga satu. Dan Tuhan turun yang kedua kali. Memimpin menjadi imamat rajani 1000 tahun di bumi ini, bayangin saudaraku. Masih di bumi loh 1000 tahun. Baru nanti setelah 1000 tahun kiamat. Bumi, dunia dijungkir balikan, kita di bumi yang baru, ya, langit yang baru, Yerusalem yang baru, kita hidup saudaraku, hidup. Ya. Tapi hidupnya enggak ngeres saudaraku, ya, enggak nafsu, ya, enggak ada kawin dikawinkan, ya, enggak ada yang dinamakan nanti ditemani bidadari itu, kelonan enggak ada, enggak ada. Enggak ada itu. Itu iblis yang iming-iming kayak gitu. Kita hidup kekal selama-lamanya, ada sukacita, tidak ada kesusahan. Itu dimulai 1000 tahun di bumi sudah. Ada peperangan, ya, peperangan dan segalanya, ada penyakit apapun lebih dari virus COVID-19 saudaraku. Dan orang enggak bisa mati, bisa, matanya tinggal satu, kroak kabeh, bisa. Yang 1000 tahun, kita pun hidup yang seperti tubuhnya Yesus pada saat bangkit 40 hari menunjukkan, ya, begitu dahsyatnya tubuhnya. Itu tubuh kita kayak gitu nanti, ya, hidup kita kayak Tuhan Yesus 40 hari yang keliling itu. Tapi karena hati kita, pikiran nggak ngeres, jadi nggak masuk gini. Jadi gini, saya tunjuk ini. Mungkin ini ada saudara kita atau ya dalam nama Tuhan Yesus di GBI Rock nggak ada anak. Itu kan ini suatu contoh, barangkali ada anaknya ya yang kita kenal
Ya, enggak percaya Yesus, dia masih hidup di 1000 tahun, terus nikah, kita enggak ada pikiran ngeresu, tak incenge enggak ono. Karena apa? Tuhan bisa bukti loh. Muridnya di dalam suatu ruangan bisa masuk enggak tanpa ngetok? Bisa. Dia tunjukkan. Ya. Dan itu kita seperti itu di 1000 tahun. Begitu dahsyatnya saudara orang percaya pada Yesus. Dan Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi, aku naik ke surga. Ke situ. Untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Saya juga sering mengatakan, menyediakan tempat enggak sama saudaraku. Kalau saya pelajari Rasul Paulus diajak naik ke tingkat 3, berarti ada strata tingkat. Tapi kita enggak membahas ke sana. Tetapi ayolah, karena ada firman Tuhan, kumpulkan harta di surga. Ya, kumpulkan. Makanya saya sering buat statement di GBI Rock Gresik. Ayo, jadilah orang kaya, tapi mudah masuk dalam kerajaan surga. Karena apa? Melakukan firman Tuhan. Maka saya katakan GBI Rock Gresik berbeda. Iya, karena apa? Kaya semua mudah sekali masuk dalam kerajaan surga. Karena apa? Melakukan firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan kita lakukan, jemaat Rock Gresik melakukan hal itu. Ya, karena ada Roh Kudus. Ada roh penghiburnya, ada roh penolongnya, ada roh kebenarannya, maka hidupnya mengingatkan kita. Ya. Hidup kita selalu diingatkan oleh Roh Kudus itu, roh kebenaran itu. Maka kita bisa menerima apa yang disediakan Tuhan, yaitu tempat di dalam kerajaan surga. Dan tempatnya bukan yang ketengan saudaraku. Ya, saya sering godain bahwa nanti memang tidak ada nyapu. Ya, tapi grade-nya tukang sapu saudaraku. Nyapu terus kekal selamanya. Ya, kemenggak, sukacita iya. Ya, itu kan hanya cuma gambaran. Nyapu terus kekal selamanya. Enggak capek, tapi Tuhanku dahsyat. Haleluya, daripada dibakar seperti ayam bakar atau bebek Jayanti bakar. Waduh, promosi bebek Jayanti. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Tolong, garis bawahi, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, mau segede apa? Upahmu? Mahkotamu? Ya. Lupa katanya sudahlah, kita nggak usah spekulasi. Lakukan, kumpulkan harta di surga dari perbuatanmu yang Tuhan nyuruh malaikat catat perbuatan orang itu. Begitu baiknya, begitu sempurnanya melakukan seperti apa yang aku perintahkan, maka upahnya besar dan mahkotanya lengkap. Ya, itulah dia diberikan tempat nanti, tempat yang gede, saudara. Kita nggak bingung-bingung. Di dunia ini 1000 meter rumah aja bingung. Nanti di komplek aja biayanya tinggi. Tapi ini mau berapa ribu meter surga tuh. Nggak perlu bingung berlian. Sekarang berlian sejagung aja kepingin. Besok nggak berlian keleleran, saudara. Bingung emas, kerenteng sini nggak perlu diinjak-injak emasnya. Ya, sebagai jalan bagi kita ya. Haleluya, itu disediakan semua. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempatku di mana aku berada, kamu pun berada. Itu bagi orang yang percaya kepada siapa? Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Ya, Isa yang Yesus, bukan Isa yang suaminya Bulala. Tapi bukan Isa yang WL, tapi Isa itu Isa yang Yesus ya. Karena apa? Isa banyak, saudaraku. Ya, Isa yang enggak bangkit ya banyak. Tapi Isa yang bangkit dan Isa yang naik ke surga, beda loh ya. Karena ada Isa yang enggak naik surga, Isa yang tidak disalib ada. Ya, Yesus yang pemain sepak bola juga ada. Jangan keliru. Nanti percaya Yesus yang
jadi pemain sepak bola. Enggak ke surga saudaraku. Tapi Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Tuhan kita, yang disebut Isa Al-Masih, yang mati untuk kita, nebus untuk penebusan kita. Ya, di atas kayu salib, seharusnya kita yang disalib, tapi Dia yang mengambil bagiannya. Dikuburkan, pada hari ketiga Dia bangkit. 40 hari menunjukkan kebangkitannya, Dia hidup seperti kita nanti hidup. Dan Dia naik 2000 tahun lebih yang lalu. Maka makna kenaikan itu adalah menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Yang setuju dan percaya katakan amin. Ya. Yang ketiga maknanya Tuhan Yesus naik ke surga. Memberi kesempatan menjadi saksi. Tuhan hidup itu memberikan saksi. Kenapa Tuhan datang ke dunia? Dia menjadikan saksi. Ini loh caranya hidup. Karena apa? Standar daripada kehidupan anak Tuhan atau orang yang diciptakan oleh Tuhan. Dikatakan apa? Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26-27. Serupa dan ya, gambar. Konsepnya, hidup konsepnya Tuhan. Itu seperti Tuhan Yesus 3,5 tahun menunjukkan kehidupan keilahiannya. Gambar kita. Ayo kita lakukan itu. Kita butuh Roh Kudus supaya bisa melakukan itu. Maka Tuhan naik. Ya. Karena apa? Kalau masih ada di dunia, orang yang muridnya aja, ya, yang kuat dan yang bisa selamat. Tetapi sekarang enggak. Dia di mana? Di dalam hidupmu. Roh Allah, Roh Kudus. Jika ada Roh Allah, kamu bisa menyebut Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jika ada Roh Allah, Anda tidak bisa menghujat atau mengutuk Yesus. Ya, dan Roh itu ada dalam hidupmu. Karena Dia naik mencurahkan Roh. Dan kita menjadi saksinya. Kita diberi kesempatan menjadi saksi. Itu ada kaitannya dengan upah dan tempat di dalam kerajaan surga. Besar kecil. Ya. Loh, jadi gak bingung hanya cuma masuk surga gitu, enggak. Ya. Enggak hanya tapi ada upah yang besar, mahkota yang lengkap. Ya. Ayo kita kerjakan keselamatan kita untuk mendapatkan upah itu. Enggak asal selamat aja. Yohanes pasal 15 ayat 26. Untuk memberi kesempatan menjadi saksi, Yohanes pasal 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu apa? Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan apa? Bersaksi tentang aku. Tuhan Yesus memberi kesempatan menjadi saksi kepada Anda dan saya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentang kebenaran. Bagaimana hidup penuh dengan kebenaran, yaitu tentang Sang Juru Selamat. Yang pertama, kita hidup menunjukkan, memberikan kesaksian, ada Juru Selamat. Kesaksian ada keselamatan. Kesaksian ada jalan menuju surga. Hanya satu-satunya. Tidak hanya, bukan salah satunya, tapi satu-satunya. Akulah jalan dan kebenaran menuju ke Bapa. Yaitu Dia sendiri. Dalam kerajaan Allah. Tanpa lewat Yesus tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ayo. Itu dia menjadikan saksi. Dan selanjutnya setelah percaya, lakukan. Saksi itu menyaksikan kebenaran Tuhan. Menyaksikan kedahsyatan Tuhan. Kita hidup, kita penuh dengan kebenaran. Terang dan garam, upahmu besar. Dan mahkotamu lengkap. Karena malaikat surgawi disuruh mencatatnya tentang perbuatanmu di dunia ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Siapa roh kebenaran itu? Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sudah sering dibaca. Kenapa? Kalau ada roh kebenaran dikatakan itu, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau kamu mau berkuasa atas kemuliaan Tuhan, bukan kuasa untuk menguasai hartanya orang, menguasai keinginan orang, atau menguasai segala hal yang buruk kita kuasai.
Bukan, tapi kuasa untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di mana-mana. Hari ini di mana-mana. Pokoknya di mana tempatmu ya kamu menjadi saksi. Maka dikatakan di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di mana-mana kita menjadi saksi Kristus. Amin. Ya, hidup kita penuh dengan kebenaran. Karena ada Roh Kudus, Roh kebenaran itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai ke ujung bumi pun. Sampai ke ujung bumi itu kalau saya bisa bayangkan berarti di mana-mana tidak akan melupakan bahwa engkau adalah anak Tuhan. Siapa Tuhanmu? Yesus Kristus yang punya surga. Yang satu-satunya dia jalannya untuk balik ke surga. Kamu sudah punya warga negara, Anda punya warga negara. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, memiliki warga negara kerajaan surga. Warga negara untuk kembali ke surga. Warga negara, kalau kita warga negara Indonesia, keluar dari Indonesia, balik Indonesia bisa, saudaraku. Tapi kalau keluar dari Indonesia, tidak mengakui warga negara ke Indonesia lagi, tidak akan bisa balik ke Indonesia lagi. Nah, kita pada saat itu dikasih aturan-aturan kerajaan surga, Adam dan Hawa, menurunkan kepada kita semua, lepaslah warga negara itu. Tetapi ada hal yang terpenting untuk kembalinya hak kewargaan itu adalah percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu kewarganegaraan kita. Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, tidak ada lagi. Itu warga negara kita untuk kembali ke dalam surga. Balik ke negara kita surga. Kita sekarang representative of Christ Kingdom, perwakilannya kerajaan Allah. Ya, kerajaannya Tuhan Yesus di bumi ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentang kenaikan ada yang menyaksikan untuk disaksikan. Di situ ayat 9, Kisah Paulus 1 ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi memang ditunjukkan, dia menunjukkan kenaikannya supaya apa? Jadi saksi. Nah, saksi itu kita sampai sekarang ini untuk menyaksikan kebenaran kenaikan dan kita semuanya itu jika Tuhan itu pergi dari dunia ini, naik ke surga, menurunkan Roh Kudus untuk kita supaya kita mampu sebagai penolong supaya kita bisa hidup benar, ya. Dan demikian juga Tuhan juga menyediakan tempat di surga, bakal kita kembali ke sana. Dan yang ketiga, supaya kita bisa kembali dan punya upah yang besar, ya. Kalau saya bisa bayangin, sudah rumah ada isinya lagi. Nah, isinya ini dari mana? Ya dari tempat Anda di dunia ini melakukan menjadi saksinya, ya. Makin kita bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan, menjadi saksi Kristus, upahmu makin besar. Ya, isi rumahmu, waduh. Kalau saya lihat di Surabaya itu di mall-mall itu ada apa ya? Toko alat-alat rumah tangga itu, mebel-mebel yang mahal itu, Informa atau apa itu, Pak. Dapat royalty, Pak. Ngomong Informa, Pak. Ditransfer nanti kasih nomor rekeningnya. Ya. Oh, merek-merek yang mahal di situ. Ya, harganya mahal. Kalau di surga hanya perbuatanmu di bumi ini akan tercatat di surga. Perabotnya penuh, saudaraku. Merek yang mahal-mahal. Ya, demikian juga rumahnya, tempatnya. Ya, ada kehidupan kok. Ya, jangan gagal paham. Ada kehidupan. Kita di surga hidup kembali. Tapi dengan cara surgawi, cara kerajaan surga. Makan, iya, makan yang surga. Apapun, ada ayatnya semua kok itu. Ya, makan bersama Tuhan Yesus ada, Tuhan yang melayani ada, semua. Maka surga itu adalah kehidupan. Nah, siapa yang mau balik ke surga harus percaya Yesus Kristus adalah Juru Selamat yang akan membawa ke surga. Ya, nah, bagaimana caranya? Bersaksilah supaya banyak jiwa dimenangkan, supaya upahnya juga besar. Dan kau terima. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya kasih ayat satu lagi. Di dalam perjanjian lama sudah disampaikan juga untuk menjadi saksi Kristus, ya. Saksinya Tuhan Yesus, Yesaya. Ya, karena bingung nanti si Yesus itu apakah Tuhan dan segala itu di Yesaya itu Yesus belum lahir, tapi sudah menjadi Allah karena roh. Ya, roh. Bapa itu roh, Bapa, Anak dan Roh Kudus.
Yesaya pasal 43 ayat 10 sampai dengan 12. Oke, karena ini juga penting, harus dibaca supaya tahu semua. Kamu inilah saksi-saksiku. Ini Yesus belum ke dunia ini, masih menjadi Bapa. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku. Dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk. Dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan. Dan tidak ada juru selamat, garis bawahi, selain daripadaku, yaitu Yesus Kristus. Allah menjadi roh, menjadi daging, firman menjadi manusia. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan akulah Allah. Dahsyat saudaraku ya. Jelas ya. Jangan bimbang, jangan bingung. Tentang Yesus yang sudah naik ke surga. Ya, mulai dari perjanjian lama. Kitab Musa, Taurat. Ya, nabi-nabi. Di Mazmur juga bercerita tentang Tuhan Yesus. Saya tutup firman Tuhan pada hari ini, hari kenaikan, peringatin hari kenaikan 2000 tahun lebih yang lalu di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 5. Bisa pemain musik WL silakan ke atas mimbar. Firman Tuhan hari ini saya tutup di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 5 dikatakan demikian, berkata 1 Petrus pasal 3 ya. Oh, bukan. Yang berisikan demikian, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagimu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, yaitu Roh Kudus yang dicurahkan, karena imanmu, ya, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir ini. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menghidupkan kita dari kematian maut, yaitu neraka. Kita dilahirkan kembali sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan kita tetap memelihara kita sampai ke akhir zaman ini. Biarpun ada virus COVID-19, tetapi Tuhan selalu menyertai kita dengan kuasa roh-Nya. Dan sampai kedatangannya yang kedua kali menyebut kita. Marilah kita tetap bersuka cita, tetap berharap, tetap percaya. Firman Tuhan juga mengatakan bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Virus COVID-19 ini hanya virus. Tetapi kita taat kepada pemerintah. Ada aturan-aturannya. Jangan engkau makan corona itu. Nanti kelelekan mobil corona nanti. Mendeli saudaraku. Tetapi ayo ikuti aturan pemerintah. Ya. Dan Tuhan selalu menyertai saudara. Tuhan menguatkan saudara. Karena Tuhan sudah menaruh roh-Nya dalam hidup saudara. Atas kenaikan ke surga. Dan Tuhan memberikan penghibur. Tuhan memberikan roh kebenaran. Tuhan memberikan roh penolong. Maka makna daripada kenaikan Tuhan itu adalah mencurahkan roh-Nya, yaitu Roh Kudus yang dikaruniakan dalam kehidupan kita.
Demikian dia, Tuhan juga naik di surga, ada makna menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepada Tuhan, pengikutnya. Demikian yang ketiga, memberikan kesempatan menjadi kita yang ada di bumi, menjadi saksi-saksi Kristus. Untuk apa? Supaya upah dan mahkota kita lengkap, upah yang besar. Ya, di dunia ini pun hidupmu dimampukan, hidupmu dikuatkan, hidupmu ditolong, hidupmu diarahkan penuh dengan kebenaran. Karena target kita adalah surga dan upah yang besar dan kehidupan kekal. Tuhan memberkati, mari kita memuji dan menyiapkan roti dan cawan untuk perjamuan kudus. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Haleluya. Mari saudaraku yang ibadah di rumah, kita berdiri. Kita ibadah bukan mendengarkan atau melihat live streaming. Kita renungkan firman Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan, pada kenaikan-Mu ini. Kami merayakan kenaikan-Mu, mengingat akan begitu dahsyatnya Engkau adalah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan naik ke surga menunjukkan kuasa ilahinya. Memang dialah yang memiliki kekuasaan itu. Tuhan kitalah yang berkuasa dalam segala hal. Maka Tuhan menunjukkan dan ada saksi-saksi yang melihat pada saat kenaikan. Dan malaikat pun mengatakan dia akan turun seperti dia naik. Ada makna yang penting dalam kenaikan itu, yaitu Tuhan tidak membuat kita yatim piatu. Tetapi dia memberikan rohnya, yaitu Roh Kudus, yang memimpin kehidupan kami. Menjadi penolong, penghibur, roh kebenaran yang mengarahkan hidup kami penuh dengan kebenaran. Terang dan garam, gambar konsep hidup Tuhan ada dalam hidup kita. Karena roh Allah ada dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, materaikan. Kami percaya, kami tidak ragu, kami tidak takut lagi bahwa tempat di dalam kerajaan surga sudah disediakan. Dan kami pun berusaha untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Kesempatan inilah kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya upah dan mahkota yang lengkap itu ada dalam kehidupan kami. Kekal selama-lamanya nanti dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu itu adalah ya dan amin, yang memimpin kehidupan kami sampai akhir dari kehidupan kami di muka bumi ini. Dan Engkau panggil atau Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih materaikan firman-Mu dalam hidup kami. Dan kami akan melakukan sesuai dengan perintah Tuhan sebelum Tuhan menyerahkan hidupnya untuk penebusan
bagi dosa kami, penebusan bagi kehidupan kami, supaya kami mendapatkan warga negara kembali kerajaan Allah, kerajaan surga, diselamatkan. Tuhan memerintahkan untuk memperingati atas persekutuan. Kita mampu, kita kuat bersekutu dengan tubuh Kristus. Cawan anggur sebagai lambang New Covenant, darah perjanjian baru yang mematahkan kutuk tabur tuai, merubah ketidakbenaran menjadi benar dengan pimpinan darah Kristus. Bilur-bilurnya menyembuhkan penyakit jasmani dan rohani. Darahnya membenarkan, menyelamatkan, menguduskan, merubah kehidupan kami, yang melahirkan kembali baru. Lahir kami baru oleh darah Kristus. Terima kasih Tuhan, dan kami segera akan melakukan perjamuan kudus itu. Peganglah roti yang sudah terpecah-pecahkan ini untuk persekutuan dengan tubuh Kristus. Angkatlah lebih tinggi dari kepala saudara. Bukankah roti yang sudah terpecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakanlah dalam nama Tuhan Yesus. Makanlah. Di tangan kami ada anggur atau cawan biasa, tetapi kami imani adalah persekutuan darah Kristus. Maka kami angkat lebih tinggi dari kepala kami. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya diucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan dalam nama Tuhan Yesus dan minumlah. Angkatlah kedua tangan saudara. Mengimani, percaya, karena kami mampu bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Karena Tuhan memerintahkan setiap berkumpul adalah engkau bersekutu dengan aku dan dengan sesama. Menjadi tubuhku, aku menjadi kepala. Aku pimpin hidupmu. Maka kami semua yang masih di bumi ini dipimpin Kristus, yaitu Roh Allah, Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mampu, kami kuat, oleh karena Roh Allah ada dalam hidup kami. Kami bisa, kami hidup benar karena ada Roh Kudus, Roh Allah ada dalam hidup kita. Pimpin kami dari hari ini sampai Tuhan panggil atau engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sekali lagi kami mampu, kami kuat menghadapi apapun karena Tuhan bersekutu dengan kami. Dan kami bersekutu dengan saudara yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang percaya katakan amin. Ya, silakan yang bertugas. Baik. Salam saudara kasih Tuhan, kita mengucap syukur karena kita sudah diberkati oleh kuasa firman Tuhan dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Baik, saudara kasih Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik. Mari siapkan persembahan kita masing-masing dan kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum persembahan diberikan. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kuasa firman Tuhan yang kami dengar pada kesempatan kali ini. Kami mengucap syukur karena kami punya Tuhan yang telah bukan hanya mati, tapi Tuhan yang telah bangkit, bahkan naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kami. Kami percaya Tuhan, janji keselamatan menjadi pasti karena sudah Engkau genapi dalam kehidupan kami semua melalui kuasa firman-Mu. Bapa, saat ini kami menyerahkan Bapak Gembala yang Tuhan telah pakai menyampaikan firman Tuhan. Berkati dengan pengurapan, berkati dengan kesehatan. Baik Bapak Gembala maupun keluarga besarnya semuanya ada dalam berkat-Nya Tuhan. Setiap kami yang telah dengar firman Tuhan, kami juga ada dalam perlindungan Tuhan. Saat ini kami akan memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap persembahan yang kami pegang, yang akan kami berikan buat pekerjaan Tuhan. Biarlah setiap persembahan yang ada boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah sumber berkat, sumber rezeki buat kami semuanya, yang mampu memberkati setiap umat-Mu pada saat seperti ini. Khususnya pada masa-masa sulit Tuhan, Engkau Allah tetap memperhatikan kami dalam segala perkara. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan pesan suara gembala dari pastor senior kita, Bapak Pendeta Timotius Arifin, dan kita akan diberkati melaluinya. Shalom warga kerajaan, saya sampaikan minggu yang lalu bagaimana kita tidak bisa berperang tanpa punya strategi. Maka di dalam Yosua pasal 2, bagaimana Yosua sebagai pemimpin, sebagai jenderal mengirim 2 orang mata-mata, 2 orang spy untuk menyelundup masuk ke Jericho. Tembok dari Jericho itu luar biasa karena lapis 2 dan miring dan tingginya menurut para arkeolog 25 meter. Artinya nggak bisa tertembusi kan? Tetapi sampai dengan hari ini tidak ada secret agent, bukan James Bond yang cuma fiksi itu, ataupun CIA, KGB yang bisa menandingi Mossad. Demikian juga the power untuk good planning ini penting. Kenalilah keadaanmu. Kenali dirimu, kenalilah Tuhanmu, dan kenalilah musuhmu. Sun Tzu, seorang ahli strategi Cina berkata, kalau kamu tidak mengenali gunung-gunung, rawa-rawa, lembah-lembah, daripada tempat kamu berperang, kamu siap untuk kalah. Demikian juga apa yang kita hadapi sekarang belum apa-apa. Ini baru musim gugur. Di depan kita masih ada musim dingin yang lebih berat. Karena itu hanya umat Tuhan yang akan keluar berkemenangan. Di dalam Yosua pasal kedua itu ada seorang tokoh yang sangat menarik. Alkitab mengatakan dalam Ibrani 11:31, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang yang durhaka. Ya. Karena apa? Ada alasannya. Karena ia menyambut pengintai-pengintai itu, para spies yang 2 orang itu dengan baik. Baik ini di sini Irene, dengan shalom. Karena itu saya mau katakan the power of the right association. Kelihatannya dia yaitu dianggap pengkhianat mungkin oleh bangsanya. Dia memberikan insight, bahkan dia memberitahu apa yang dialami oleh bangsa mereka. Ketika kami mendengar bagaimana Allahmu membuka laut Teberau, membelah sungai Yordan, menghancurkan musuh-musuhmu yang jauh lebih besar. Bahkan itu ada Sihon dan Og, raksasa-raksasa, raja-raja Amori. Itu kamu bantai semua. Maka semangat kami sudah hilang. Hati kami meleleh dan spirit kami, semangat kami sudah enggak ada. Ini kabar yang sangat baik. The power of the right association. Saya sudah katakan berulang-ulang, ada yang lebih berbahaya daripada virus COVID-19. Anda akan melihat luar biasa kesaksian dari Bapak Pendeta Roni. Bagaimana dia diselamatkan daripada terdampak virus corona yang sangat berat. Itu bukti bahwa kuasa Tuhan itu tetap ada. Dan saya percaya nanti dia akan menulis buku tentang the healing worship. Puji nama Tuhan. Yang saya mau sampaikan kepada Anda, dengan siapa Anda bergaul, Anda menjadi seperti itu. Karena kita tahu ada pepatah berkata burung terbang dengan yang sama bulunya. Kita bergaul dengan orang yang cocok dengan kita. Pastikan kau bergaul dengan orang-orang benar. Kita melihat bagaimana Rahab merubah seluruh hidupnya. Bahkan dia tercatat di dalam silsilah daripada Yesus Kristus, daripada King David. Karena salah satu pengintai yang dia selamatkan itu dari catatan sejarah-sejarah itu adalah Salmon. Salah seorang pemimpin dari suku Yehuda yang dia terima dengan Irene, dengan shalom itu. Karena itu the power of the right association. Bergaullah dengan orang-orang benar. Jangan bergaul dengan pendusta, pembohong, dan juga orang-orang cabul. Rahab merubah nasibnya. God bless you, warga kerajaan. Amin. Baik, saudara kasih Tuhan, kita sudah mendengarkan pesan suara gembala. Dan ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada setiap kita. Untuk hari Minggu, kita akan melakukan ibadah live streaming dan kita terus berdoa supaya secepatnya nanti kita bisa kembali ibadah di gereja.
Sedangkan untuk ibadah tengah minggu atau apapun nanti akan kita infokan melalui WA grup gereja, dan saya percaya setiap kita boleh mencermati setiap pesan-pesan yang ada sehingga kita bisa mengetahui setiap info-info yang diberikan oleh pihak gereja. Saya rasa itu info yang perlu saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sebelum mengakhiri ibadah perayaan kenaikan Isa Al-Masih Tuhan kita, biar nama Tuhan ada bagi setiap kita, biar kemuliaan itu boleh dinyatakan bagi setiap kita. Haleluya. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan, oh, Nama Tuhan balik-balik kemuliaan, kejayaan, nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segala. Hati kami Tuhan, hati kami dipenuhi nama Tuhan. Gereja kami dipenuhi, kota kami dipenuhi, bumi ini dipenuhi nama Tuhan. Mari kita berdoa apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebelum kami tutup dengan doa berkat, kami mendoakan bangsa dan negara dan dunia. Tuhan,
kami bersama-sama berdoa dengan satu iman kepada Yesus Kristus dan Juru Selamat sebagai Juru Selamat kami semua. Kami tengking dalam nama Tuhan dunia ini. Keluarkan virus COVID dari dunia ini. Atau lemahkan virus itu supaya tidak berdaya dalam tubuh manusia. Dan kami percaya untuk Indonesia pun, berkati Indonesia, lindungi Indonesia, bangsa kami berkati. Jauhkan dari virus COVID-19, lemahkan virus itu supaya tidak berdaya dalam tubuh manusia yang terserangnya. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ekonomi Indonesia akan segera bangkit. Tuhan berkati, buka tingkap langit, curahkan berkat bagi Indonesia. Berkati para presiden, wakil presiden, para menteri dan jajarannya sampai dengan keamanan, dokter, perawat kami yang sudah bekerja keras untuk merawatnya. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan memberikan kingdom protection. Tuhan memberkati juga. Tuhan melindungi daripada virus itu supaya mereka semua akan kuat untuk melayani, menyembuhkan bagi orang yang keserang virus COVID-19. Demikian Kota Gresik, berkati Kota Gresik, berkati Bupati, Wakil Bupati, para jajarannya, aparat, semuanya, sampai kepada masyarakat Gresik, diberkati Tuhan. Secara kesehatan, dijauhkan dari penyakit virus COVID-19, bahkan disembuhkan, dan virus itu tidak akan mampu menyerang kami, atau lemah bagi yang diserang. Virus itu sudah tidak terlalu ganas dan segalanya. Tetapi ada kesehatan bagi Gresik, bagi masyarakat Gresik. Dan kami percaya ekonomi Kota Gresik dipulihkan. Apa yang dikerjakan mereka akan diberkati oleh Tuhan. Bagi yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, kami imani. Semuanya terberkati oleh Tuhan. Karena percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, dan kami akan pulang, dan kami akan selesai daripada ibadah kenaikan-Mu Tuhan. Maka terbukalah tingkap langit yang sudah tercurahkan kasih karunia anugerahnya. Apa yang dikerjakan akan berhasil, menuai berkat ekonomi berkelimpahan dan hidupnya tidak kekurangan satu apapun. Demikian oleh karena kasih karunia. Kami diberikan kingdom protection, dijauhkan dari virus, disehatkan, disempurnakan dalam kesehatan, karena Tuhan memberikan perlindungan bagi kami. Kami dijauhkan dari penyakit apapun, dari kuasa apapun, dan kami memiliki kesehatan yang sempurna. Kami pun diberikan damai, sejahtera, sukacita, keharmonisan, kebahagiaan, kesatuan tubuh Kristus. Kristus adalah kepala, maka hidup kami sempurna adanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah dan katakan, amin. Tuhan memberkati.